Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Elmiana dari PPSI Sore semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran komparatif. Pada kali ini saya akan membahas tentang KD 3.1 pada SMK kelas 10, yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Saya akan menggunakan strategi komparatif dengan metode diskusi. Lalu teknik yang saya gunakan itu penguraian pembahasan. Tentu kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif ini pembelajaran yang terfokuskan pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya untuk meningkatkan belajar, kedua untuk penerimaan terhadap keberagaman. Tentunya keberagaman banyak ya, karena mengingat kelompok kecil siswa. Jadi dalam kelompok itu biasanya ada 1-4 anak, jadi mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tentunya kita harus ingat pada tujuannya untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan belajar itu sendiri. Jadi keberagaman itu banyak. Yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan sosial. Itu keterampilan sosial tentunya untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Dengan pembelajaran komparatif diharapkan saling menciptanya interaksi antar masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya terpaku pada guru, tetapi dengan siswa yang lain, jadi saling bekerja sama, tidak terpaku pada guru. Proses pembelajarannya ini ada 6. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberi rangsangan. Bisa menggunakan cara peserta didik membaca teks laporan hasil observasi dengan judul wayang misalnya ya, pada halaman 9 pada buku siswa. Lalu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Misal satu kelompok beranggotakan 4 orang anak. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Peserta didik kan udah dijadiin kelompok, satu kelompok 4 orang. Itu peserta didik bisa menyimak penjelasan dari guru untuk berdiskusi tentang mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Seperti isi pokok dan ciri kebahasaan dalam teks hasil observasi itu. Yang ketiga ada pengumpulan data. Peserta didik berdiskusi kepada kelompoknya itu untuk menentukan apa isi pokok yang ada di dalam teks laporan tersebut dan ciri kebahasaannya. Yang keempat, pengolahan data. Peserta didik berdiskusi tentang apa isi pokok yang ditemukan dalam teks laporan hasil observasi itu dan mendiskusikan apa ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Yang kelima ada pemeriksaan data. Pemeriksaan data ini bisa digunakan dengan cara satu kelompok maju ke depan untuk menyampaikan atau melaporkan hasil kegiatannya itu berupa isi pokok teks hasil observasi dan ciri kebahasaannya. Itu yang kelompok yang lain bisa menanggapi tentang hasil yang kelompok itu sampaikan, seperti itu. Lalu bisa bergantian, satu kelompok maju terus yang lain menyimak, seperti itu. Yang keenam itu penarikan kesimpulan. Tentunya harus ada bimbingan dari guru ya untuk menarik kesimpulan ini. Kesimpulan yang ditarik tentunya
tadi yang sudah diidentifikasi masalahnya itu berupa isi teks laporan dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi, dalam metode ini bisa menggunakan 6 cara yang tadi saya sampaikan. Yang pertama itu melakukan stimulasi atau pemberi rangsangan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang keenam, pemeriksaan data. Dan yang terakhir, keenam, penarikan kesimpulan. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif bisa menggunakan metode atau cara seperti ini untuk proses pembelajarannya. Diharapkan tujuan pembelajaran itu tercapai dan peserta didik bisa lebih aktif dalam pembelajaran itu tentunya, karena ini hasil dari siswa tersebut tanpa campur tangan guru misalnya ya, karena ini belajar kelompok, walaupun tetap guru harus melakukan pengarahan atau bimbingan.